Kasus korupsi dalam tata niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk 2015 hingga 2022 menarik perhatian publik. Terlebih kerugian negara diduga mencapai 271 triliun rupiah. Belasan orang diperiksa termasuk RBS terduga official benefit. Lantas siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam Pak. Pak, Anda sebelumnya mengatakan Malam, Reza. iya, Anda sebelumnya mengatakan memiliki dokumen yang bisa membuktikan bahwa RBS merupakan pemilik saham terbesar di PT Refill Bangka Tin. Ini bukan Harvey Muiz begitu. Apa saja peran RBS dalam kasus ini yang Anda ketahui? Ya, disclaimer dulu, Reza, bahwa RBS saya belum tentu sama dengan orang yang diperiksa kemarin di Kejaksaan Agung. Disclaimer dulu. Tapi RBS yang saya maksudkan memang diduga menginisiasi pendirian perusahaan, kemudian diduga tanda kutip bersekongkol dengan oknum PT Timah untuk melakukan tindak pidana atau penyimpangan lah, kira-kira gitu. Mulai dari markup biaya smelter atau pembersihan, kedua diduga tambang ilegal di lahannya PT Timah. Jadi tanda kutip seakan-akan oknum-oknum yang nakal ini mencuri di tempatnya sendiri, gitu. Sehingga merugikan PT Timah secara badan hukum, bahkan secara milik negara. Gitu. Gambarannya sederhananya begitu, Reza. Baik, Pak Boy, tadi Anda katakan RBS ini diduga bukan yang diperiksa Jaksa Agung kemarin. Apakah saya bisa konfirmasi itu kepada Anda? Belum tentu gitu Belum bacanya, tentu. bisa iya bisa bukan gitu loh. Jadi jangan jadi bisa iya bisa bukan gitu loh. Jadi saya kan tidak punya kewenangan untuk menyatakan itu orang itu kan gitu. Tapi saya pada posisi memang ada dugaan orang yang inisialnya RBS itu bahwa seperti yang katakan tadi. Tapi apakah itu sama dengan orang yang diperiksa kemarin? Bisa iya bisa bukan gitu loh. Maksudnya disclaimer-nya begitu. Karena kewenangan saya ini kan tetap harus menjaga azas praduga tidak bersalah gitu, Reza. Intinya itu aja. Baik. Nah, bukti-bukti yang sudah Anda miliki ini apakah nantinya akan Anda bawa juga dalam sidang? Kan masih kita tunggu 1 bulan lagi untuk kita gugat pra peradilan. Kita melihat perkembangannya, bagaimana perkembangan perkara ini. Gitu. Bahwa ada pemeriksaan saksi-saksi, iya termasuk hari ini kan juga ada pemeriksaan saksi. Nah, saya bersamaan juga kemarin berusaha menyerahkan beberapa dokumen yang saya miliki, tapi karena gedung pidana khusus itu sedang gabung dengan gedung pidana militer karena dibangun itu jadi kredit dan kemudian ada pemeriksaan saya tahu diri untuk tidak terlalu jauh melampaui wewenang saya gitu, kesannya mengintervensi, maka belum saya serahkan kemarin. Mungkin mudah-mudahan besoklah saya bisa serahkan dalam keadaan yang lebih bisa kondusif, bisa saya jelaskan kepada penyidik kira-kira rangkaiannya begini. Jadi ini ada beberapa yang sebenarnya misalnya tentang terkait dengan Timah misalnya, itu apakah ada dokumen? Nah, saya punya dokumen orang-orang ini punya perusahaan tambang lain di Kalimantan misalnya, yang satu grup juga gitu. Jadi ini yang saya ingin istilahnya ini bukti petunjuk lah, kira-kira secara hukumnya begitu, Reza. Oke, baik. Dari informasi yang Anda kumpulkan dan juga bukti-bukti tadi, sebenarnya bagaimana awal mula kasus ini yang Anda ketahui? Ya bahwa dulu kan ada proses-proses penambangan ilegal di konsesi-konsesi PT Timah di sana di Bangka misalnya. Nah, tapi kemudian masuk beberapa orang yang kemudian diduga kerjasama untuk menguntungkan diri masing-masing swasta maupun oknumnya. Mulai dari satu saya katakan tadi, markup biaya smelter. Kira-kira smelter itu cukup dengan 1.200 per ton, tapi kemudian menjadi 3.000. Nah, itu kan hampir separuh. Nah, itu dinikmati oknum-oknum tersebut dan dibagi-bagi, dugaannya begitu. Nah, kemudian tambang ilegal itu maksudnya gini, sebenarnya di dalam konsesi atau izin yang dimiliki oleh PT Timah. Tapi atas dasar persekongkolan oknum-oknum tadi, kemudian seakan-akan diambil keluar, dimiliki oleh swasta, dan kemudian disemelterkan, dan kemudian seakan-akan diserahkan kepada PT Timah dari perusahaan swasta. Padahal itu asalnya diduga dari lahan yang dimiliki oleh PT Timah. Sehingga kemudian kalau itu sebenarnya milik PT Timah, kan berarti miliknya PT Timah. Tapi ketika ini menjadi milik swasta, kan menjadi barang itu seakan-akan PT Timah membeli dari barangnya sendiri. Sehingga keuntungannya makin kecil gitu. Bahkan diduga ada beberapa yang merugi.
rugi. Nah, inilah yang bisa dihitung tadi, smelter tadi misalnya 1.000 yang dibayarkan misalnya 3.000, yang dibayar sebenarnya kebutuhannya itu hanya 1.200 lah. Selisih 3.000 dikurangi 1.200 maka menjadi 1.800 misalnya, itu menjadi kerugian negara. Nah, yang tambang ilegal yang diduga dari lahannya PT Timah itu kan malah lebih celaka lagi, harusnya miliknya PT Timah kalau toh dikerjakan orang lain berdasarkan upah, tapi ini seakan-akan PT Timah membeli dari milik orang lain. Nah, ini yang kerugian lebih besar. Kira-kira ya kalau kerugian smelter tadi di angka 950 miliar sampai di angka 1 triliun. Nah, kalau yang tambang ilegal ya kira-kira 10-an triliun lah dari perhitungan saya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa lebih besar lagi. Itu Reza. Oke, Pak Boy, kalau kita melihat siapa saja yang terlibat begitu ya, beberapa nama memang sudah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung. Lantas menurut Anda apakah ini akan berkembang atau masih banyak sebenarnya nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus ini dari data yang Anda dapatkan? Kalau dari sisi orang yang diduga menerima aliran dana banyak lagi begitu, banyak oknum-oknum yang diduga menerima. Jadi masih kalau memang Kejaksaan Agung mau bongkar-bongkaran semua, masih banyak orang yang akan terlibat gitu sebenarnya. Tapi ini sebenarnya saya hanya menyasar official benefitnya adalah pemilik keuntungan sesungguhnya yang paling ujung, bosnya bos lah, kira-kira sebenarnya begitu. Gitu. Nah, itu akan memudahkan pekerjaan Kejaksaan Agung kalau kemudian diterapkan peraturan undang-undang tindak pidana pencucian uang, karena akan ketahuan alirannya kemana-kemana. Jadi itu sebenarnya itu Kejaksaan Agung sudah ahli, beberapa kasus proyek kasus-kasus besar sudah ditangani dengan baik. Nah, ini kan tinggal seperti memutar kaset rusak aja sebenarnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan men-tracking atau melacak aliran-aliran uang itu kemana aja, siapa yang menikmati, siapa yang dulu awal-awal misalnya begitu. Jadi ini sesuatu yang mudah kalau dikenakan pencucian uang gitu, Reza. Oke, Pak Boy, dari catatan Anda sebenarnya apakah ada nama-nama besar juga yang terlibat yang belum ditersangkakan begitu? Ya ada, tapi kita serahkan sepenuhnya lah kepada penyidik Kejaksaan Agung untuk melacak. Nanti sambil jalan saya coba mendalami 1-2 orang lagi, nanti ya kita sampaikan. Juga saya kasih bocoran kisi-kisi yang meskipun hanya inisial kepada teman-teman media begitu. Jadi ya kita tunggulah, mudah-mudahan Kejaksaan Agung on the track dan lurus gitu, sehingga betul-betul tata kelola tambang, terutama khususnya tambang timah ini akan menjadi lebih baik, penguatan lembaga, haknya negara akan dibayar, dan kemudian orang tetap bekerja boleh dan memperoleh keuntungan tapi secara wajar dan cara benar gitu. Bukan tanda kutip bahasa saya ini kan cara makelaran itu. Justru yang mendapat duit paling banyak itu diduga yang bermain makelar gitu. Bahkan yang perusahaan smelter yang betul-betul membersihkan itu ya hanya dapat untung dikit, PT Timah yang pemilik untungnya juga sedikit gitu. Yang dapat banyak malah makelarnya gitu. Ini yang harus kita benahi supaya tata kelola tambang kita dan termasuk Timah itu menjadi lebih baik dan keuntungan negara bisa maksimal gitu, Reza. Oke, apakah ini termasuk RBS yang namanya juga tersebar di mana-mana saat ini? Ya RBS versi saya gitu aja kan. Saya memang punya pemahaman RBS versi saya yang saya kemarin beritahukan kepada teman-teman bagaimana diduga pertama menginisiasi perusahaan, mendirikan perusahaan pakai kaki tangan gitu kan, dan perusahaan ini kemudian berjalan guritanya, terus kemudian termasuk mengurus keuangannya, mengatur keuangannya, membagi keuangannya dan menikmati, dan juga bagaimana mempertahankan usaha ini jalan dengan penyimpangan-penyimpangan yang lain untuk istilahnya menjaga ini melibatkan oknum-oknum yang lain misalnya seperti itu. Rangkainya itu, Reza. Baik. Kita sama-sama kawal kasus ini. Apakah kita juga akan lihat perkembangannya? Apakah RBS yang versi Anda dan juga versi masyarakat di luar, apakah orang yang sama begitu ya? Terima kasih Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boy Amin Saiman. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.